Halo Tribuners, bertemu kembali bersama saya Nima Dela Strikarsiani Putri dalam segmen Berita Populer Tribun Bali. Berikut 3 berita populer Tribun Bali hari ini, Senin 21 Desember 2020 yang mungkin Anda lewatkan. Berita pertama, varian baru virus corona di Inggris. Inggris menemukan varian baru virus corona SARS-CoV-2 yang memicu lonjakan tajam kasus COVID-19 di negara tersebut. Selain menyebar lebih cepat dari virus corona yang ada sebelumnya, varian baru virus corona ini kemungkinan juga tak mempan dengan vaksin COVID-19 yang saat ini tengah dikembangkan di berbagai negara. Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock mengatakan pihaknya telah menemukan lebih dari 1.000 kasus COVID-19 yang terinfeksi dari varian virus jenis baru ini. Kasus akibat varian virus baru ini tersebar di 60 wilayah otoritas lokal Inggris. Diperkirakan virus varian baru ini serupa dengan mutasi yang ditemukan di sejumlah negara dalam beberapa waktu belakangan. Matt tidak menutup kemungkinan bahwa varian baru virus ini bisa kebal terhadap vaksin COVID-19 yang akan diberikan pada pekan lalu di Inggris. Penasehat Kesehatan Pemerintah Inggris menyebut varian mutasi baru virus corona yang menyebar di Inggris ini punya tingkat penularan lebih tinggi. Kepala Petugas Medis Inggris Chris Whitty menyebut hal ini berdasarkan data pemodelan awal dan tingkat insiden yang meningkat pesat di selatan Inggris. Sehingga kelompok penasehat virus corona pemerintah Inggris mengambil kesimpulan bahwa mutasi baru ini dapat menyebar lebih cepat. Akibat temuan varian baru virus corona ini, pemerintah Inggris kembali menerapkan kebijakan lockdown. Berita kedua, polisi temukan bunker di persembunyian Upik Lawanga. Polisi menemukan bunker sedalam 3 meter di tempat persembunyian tokoh Jamaah Islamiyah Taufik Bulaga alias Upik Lawanga di daerah Lampung Tengah. Bunker itu ditemukan tim Detasmen Khusus Anti Teror 88 saat menangkap Upik Lawanga pada tanggal 23 November silam. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan bahwa bunker berukuran 3 x 2 meter itu diduga digunakan sebagai tempat merakit senjata. Saat polisi membongkar bunker tersebut, ternyata bunker tersebut digenangi air setinggi lutut orang dewasa. Pandra menyebutkan bahwa bunker itu sengaja digenangi air untuk kepentingan tersangka menguji senjata yang telah dirakit. Di dalam bunker itu, polisi juga menemukan bahan baku senjata api dan bahan baku itu berupa pipa besi berdiameter sekitar 2 cm dengan panjang 2 meter. Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Ahmad Ramadan mengatakan bahwa pipa besi tersebut ditemukan di antara tumpukan barang yang berada di atas bunker. Pipa besi tersebut diduga merupakan bahan baku yang digunakan untuk membuat laras senjata api. Penemuan barang bukti tersebut tidak mengejutkan karena Upik memang dikenal sebagai ahli perakit senjata api. Upik adalah anggota Jamaah Islamiyah yang menjadi dalang dari beberapa aksi teror seperti bom Bali, bom Tentena, dan sejumlah aksi mulai dari tahun 2004 hingga tahun 2006. Menurut Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Upik Lawanga di kalangan Jamaah Islamiyah dijuluki dengan sebutan profesor. Pandra menambahkan, tersangka juga sangat lihai dalam menutupi jejak dan aktivitasnya, yakni menyamarkan dengan memelihara bebek. Berita ketiga, Komnas HAM layangkan surat pemeriksaan kepada Kabareskrim Polri. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM melayangkan surat pemeriksaan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Pemeriksaan terhadap Kabareskrim itu terkait lanjutan penyelidikan bentrok FPI polisi yang terjadi pada Senin 7 Desember 2020.
Surat yang dilayangkan Komnas HAM itu berupa permintaan kepada Kabar Reskrim untuk dimintai keterangan terkait mobil yang menjadi barang bukti dalam insiden yang menewaskan 6 laskar pengawal Rizik Syihab tersebut. Anam mengatakan, dalam pemeriksaan itu Komnas HAM nantinya akan melihat langsung mobil yang ditumpangi 6 laskar FPI maupun mobil yang digunakan aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya dalam peristiwa yang terjadi di KM 50 Tol Jakarta Cikampek itu. Namun Komnas HAM belum menentukan jadwal pasti pemeriksaan terhadap Jenderal Bintang 3 tersebut. Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara juga mengatakan bahwa pihaknya akan mendalami keterangan dari kepolisian dengan mengecek kendaraan yang digunakan oleh polisi dan FPI. Pendalaman akan dilakukan sebelum libur Natal. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian 3 berita populer Tribun Bali hari ini. Baca berita selengkapnya di koran Tribun Bali dan baca juga www.tribunbali.com. Jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.